Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang baru tentang transformasi geometri. Nah, kita akan belajar transformasi geometri, tapi yang perlu uh, anak-anak semua ketahui bahwa materi ini tidak beda jauh dengan materi sebelum-sebelumnya. Di mana materi sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang matriks. Nah, di dalam transformasi geometri ini ada matriks yang akan kita gunakan juga ya. Nah, kita lihat kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, di sini ada kompetensi dasar indikator seperti yang tadi saya sudah beritahu bahwa di sini menggunakan matriks. Jadi Ibu harap konsep matriks itu kalian masih ingat ya. Supaya sebentar kita berbicara tentang transformasi geometri yang menggunakan konsep matriks, ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, kalian tidak bingung lagi ya. Oke, kita lanjut pada materi pertama kita hari ini, itu mengenai jenis-jenis transformasi geometri. Tetapi jenis-jenis transformasi geometri ini ada berbagai macam, dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemuinya. Aplikasinya dari yang paling sederhana sampai yang paling wow, itu kita telah temukan dan kita telah gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan jelaskan perbagian jenisnya. Yang pertama itu translasi atau pergeseran. Nah, aplikasinya itu seperti kita naik lift atau eskalator. Jadi kita dari satu titik kita dipindahkan ke titik lain gitu. Atau manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contoh-contoh seperti ini itu adalah penerapan dari translasi atau programmer game nih gitu. Misalkan objeknya tadinya di sini ya, terus dia berpindah ke tempat lain. Nah, itu yang disebut dengan aplikasi dari translasi itu sendiri. Ya, jadi kita lihat misalkan di sini ada segitiga ABCD, terus dia berpindah atau bergeser sejauh ini ke arah tertentu, tapi dia punya besarnya tidak begitu banyak ke suatu arah tertentu, tetapi besar uh, segitiga atau bidang segitiga ini tidak berubah ya, kita bisa lihat. Nah, dia bergeser sejauh ini. Baca di sini pada gambar di samping terlihat bahwa setiap titik pada daerah segitiga ABC digeser dalam jarak dan arah tertentu menjadi segitiga A aksen B aksen C aksen. Jadi ini bayangan dari segitiga ABC ini yang ini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini dia bilang titik yang bergeser dalam jarak dan arah tertentu. Jadi dia punya jarak dan arahnya sama ya. Jadi A ini bayangannya A aksen, B ini jadinya B aksen, C ini jadinya C aksen. Ini bayangannya ya. Demikian seterusnya ya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa translasi atau pergeseran itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu di sepanjang garis lurus. Nah, di sepanjang garis lurus itu untuk translasi. Nah, jika kita rumuskan seperti ini, P, X, Y. Nah, ini adalah proses translasinya yang dipengaruhi oleh jarak dan arah tertentu ya. Ini kita simbolkan dengan AB, terus untuk menghasilkan bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, ini kita bisa dapatkan, nih pada kasih warna di sini. Jadi ini rumusnya P, X, Y yang dipengaruhi oleh AB ini maka akan menghasilkan P aksen ini atau bayangannya berarti itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Untuk dapat X aksen berarti X tambah A. Untuk dapat Y aksen berarti Y tambah B. Jadi semudah itu ya. Oke, contoh soalnya di sini tentukan bayangan dari titik P 1,4, titik Q 1,1 dan titik R 2,4 oleh translasi uh, ini 2 dan 3 ini. Nah, penyelesaiannya Ibu mulai dari yang titik P. Nah, kalau titik P ini seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan sesuai rumus 1 tambah 2, 4 tambah 3, maka menghasilkan bayangannya 3,7. Jadi ini adalah titik. Ya, kita
Kita lanjut ke bayangan dari titik Q min 1,1. Nah, seperti yang tadi hal yang sama juga dengan di atas. Jadi min 1 ditambah dengan 2, 1 tambah 3. Maka bayangannya 1,4 untuk bayangan dari Q ini. Nah, bayangan dari titik R, hal yang sama juga, 2 tambah 2, min 4 tambah 3. Jadi, bayangan dari R ini adalah 4,1. Ini. Oke, kita lanjut ke refleksi atau pencerminan. Oke, kalian pernah bercermin kan? Kalau kalian pernah bercermin, ketika kalian lihat diri kalian, kalian punya jarak antara kalian berdiri dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan kalian yang ada di dalam cermin. Oke, kalau tidak percaya, coba saja ya. Oke, itu ya bayangan pada cermin atau pemantulan gelombang. Oke, itu hal yang sama. Meskipun dia berada pada wadah yang sama, tetapi ada bayangannya. Oke, atau kalian bisa melihat bayangan kalian di dalam air mungkin. Oke, dan lain sebagainya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Pencerminan ini ada beberapa jenis ya. Jadi ini misalkan ini pencerminan terhadap sumbu X ya. Oke, tapi di sini Ibu berikan dengan garis G. Jadi bagian geometri segitiga ABC pada gambar di samping dicerminkan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Setiap titik pada daerah segitiga ABC dicerminkan terhadap garis G sehingga diperoleh ya A aksen, B aksen, C aksen. Misalkan garis G ini adalah cerminnya. Makanya ketika objeknya ada di sini, maka bayangan objeknya pasti ada di sini. Tapi dia punya jarak yang sama terhadap letak posisi awalnya. Jadi ini dari jarak ke sini sama dengan ini ke ini ya. Oke. Jadi refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk atau bangun ke titik simetris yang tidak dengan titik semula terhadap suatu pencerminan tersebut. Nah, ada beberapa jenis. Kita lihat di sini. Ya, ada pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap titik pusat O atau 0,0 ya, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di bagian sini, Ibu sudah buat dalam tabel ini dan juga rumusnya. Jadi pemetaannya ini secara aljabar, secara matriks. Ini sama saja. Terserah kalian mau pakai cara kerja ini atau cara kerja ini pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Tetapi satu hal yang kalian perlu ingat karena di sini ada matriks ini, bagian ini yang disebut dengan matriks transformasi. Ini matriks transformasi dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalau ini matriks transformasi dari pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi matriks-matriks ini kalian harus ingat letak elemennya. Karena kita tidak bisa gunakan di sini saja. Ada bentuk soal lain yang dimana kita membutuhkan ini. Kita bisa mengingat matriks-matriks transformasi ini. Ya, jadi kalau terhadap sumbu X, dia punya matriks transformasi bagaimana? Ini matriks transformasinya. Terhadap sumbu Y bagaimana? Tapi kalau disuruh untuk tentukan titik bayangan, kalian harus ingat. Mau pakai cara pemetaan atau secara matriks, dari kalian saja. Di sini Ibu akan jelaskan secara umum untuk bagian-bagian ini. Nanti baru kita jelaskan untuk yang bentuk garisnya. Di sini Ibu baru jelaskan yang bentuk titiknya saja, bayangan dari tiap titiknya saja. Oke, kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Nah, tentukan bayangan titik P. Ini dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Pakai rumusnya ini. Ibu langsung kasih tunjuk. Oke, di pemetaan ini karena X-nya 5, Y-nya min 4. Kalau kita tulis X-nya 5, terus sesuai rumusnya, min 4 berarti jadinya bayangannya positif 5,4. Pakai secara matriks juga sama. Jadi kita tinggal masukkan nilai X-nya 5 min 4, 1 kali 5, 5 tambah 0 kali min 4. Berarti 5 tambah 0, 5. 0 kali 5, 0 tambah 1 kali min 4 berarti ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Ibu langsung tunjukkan saja. Ya, dari di sini
bayangannya sama ya. Oke, soal nomor 2, tentukan bayangan titik A1,9 akibat refleksi. Oke, atau akibat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan min 1. Sesuai rumus yang tadi Ibu sudah kasih di sebelahnya, jadi di sini Ibu langsung tunjukkan. Oke, kalian bisa lihat. Langsung tunjukkan, ini tinggal ganti X-nya, maka kita dapatkan ini. Bayangan dari titik A ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X 9,1. Oke, bagaimana kalau dengan yang ini? Ya, bayangannya 9,1. Terus terhadap garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 itu yang sama, rumusnya yang garis X sama dengan H ya. Oke, jadi ini tinggal ganti min 1 kali dengan 1 tambah 0 kali 9. Berarti min 1, 0 kali 1 tambah 1 kali 9. Oke. Maka kita dapatkan 3 dan 9. Bayangannya. Bagian B juga sama. Intinya kalian ingat rumus-rumus ini saja. Maka kita dapat pembayangannya 1,15. Oke, sekian. Ya, ketika dirimu merasa kewalahan berhadapan dengan tantangan-tantangan hari ini, biarkanlah hal itu menjadi doamu. Jadi, kalau kita merasa kesulitan untuk belajar sesuatu, jangan lupa untuk berdoa. Karena dari situ, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Intinya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian, sampai jumpa di pertemuan